Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Wijipeni Setiani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankannya. Apa yang dimaksud paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak. Visi saya yaitu membangun potensi dan karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan bakat peserta didik. Penjelasan prakarsa perubahan. Bakat adalah sesuatu yang melekat, bahkan bisa dibawa sejak lahir, sedangkan potensi adalah sesuatu yang mungkin bisa dicapai atau dikembangkan atau dimiliki atau terjadi pada seseorang. Orang yang berpotensi biasanya adalah orang-orang yang memiliki bakat-bakat tertentu yang merupakan komponen-komponen dasar dari potensi. Sedangkan minat adalah motivasi yang hadir dalam diri individu untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Jadi, di sini kita dapat menarik kesimpulan hubungan antara potensi, minat, dan bakat. Potensi adalah kemampuan individu mencapai hasil yang maksimal. Minat adalah motivasi yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan bakat adalah kemampuan bawaan yang bersifat spesifik. Sehingga seseorang yang memiliki bakat ditunjang dengan potensi yang besar dan individu tersebut memiliki minat yang besar pula terhadap bakatnya, dapat dipastikan orang tersebut akan mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Berikut tahapan bagja berdasarkan perubahan diri. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya berupa, mengapa kita perlu meningkatkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, bagaimana mewujudkan pembelajaran untuk meningkatkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, apa yang harus saya lakukan untuk membuat pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan bakat peserta didik? Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan antara lain melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran bakat dan minat. Kemudian, mencari referensi melalui media digital tentang cara mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Kemudian, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang terakhir, berkonsultasi dengan para ahli di bidangnya. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya berupa, siapakah orang yang pernah berhasil membuat pembelajaran yang dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Kemudian, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian,
keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam menemukan minat dan bakat peserta didik. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan yaitu melakukan survei terhadap sekolah maupun guru yang sudah pernah berhasil menerapkan pembelajaran mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur rencana pembelajaran dan kegiatannya. Kemudian melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Kemudian mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya berupa, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik telah berjalan dengan baik? Kemudian, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk meningkatkan minat dan bakat peserta didik? Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan meliputi yang pertama, membuat daftar tentang bakat dan minat peserta didik. Kemudian, melakukan wawancara terkait perasaan peserta didik tentang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bakat minat mereka. Kemudian, membuat model atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan yang dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Kemudian, membuat daftar kegiatan baru yang dapat mengoptimalkan bakat dan minat peserta didik. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya meliputi, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk membuat pembelajaran yang dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, apa hal yang dapat menarik peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat mereka? Kemudian, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, melakukan wawancara terhadap peserta didik terkait bakat dan minat mereka. Kemudian, menyusun strategi pembelajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan bakat dan minat peserta didik. Kemudian, menyusun program kegiatan yang dapat meningkatkan bakat dan minat peserta didik. Kemudian, menyusun indikator ketercapaian. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya berupa, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam membuat pembelajaran yang dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Kemudian, apa saja kegiatan yang dapat meningkatkan bakat dan minat peserta didik? Kemudian, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik? Kemudian, tindakan yang perlu dilakukan yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan bakat dan minat peserta didik. Kemudian, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi di kelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian, menyiapkan wadah untuk mengekspresikan bakat dan minat peserta didik. Kemudian, menentukan target pencapaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Salam Guru Penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.